eh, kita PPSU, kenapa kita sampaikan kepada RT RW biar mereka juga tahu tugasnya PPSU itu sebenarnya seperti apa, batasan-batasannya seperti apa, dan kemarin juga sudah saya informasikan. Oke, RT RW. Oke, baik. Teman-teman, nanti materinya kalau seandainya butuh bisa diminta ke saya, ya. Keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 280 tahun 2023 tentang pedoman teknis penanganan prasarana dan sarana umum tingkat kelurahan. Nah, pada prinsipnya kalau saya rangkum, kalau kalian baca, aku yang puyeng. Ada yang pasti banyak yang nggak suka baca ya. Gitu. Ini cukup banyak. Kalau saya survei, harusnya sebenarnya mau saya paparkan secara langsung biar semua tahu. Jadi jangan besok-besok aturan mainnya seperti apa, saya nggak tahu, gitu. Karena itu perlu daftar hadir. Kalau Anda bilang nggak mengetahui, berarti Anda pura-pura nggak tahu. Ada daftar hadirnya, ada dokumentasinya lengkap, berarti Anda di sini, gitu. Ada yang nggak bisa pendengaran yang kurang baik? Semua baik ya? Oke, baik. Jadi kita spesifiknya fokus ke tupoksinya kita, ya. Yang pertama, penanganan prasarana dan saluran, ya. Jadi tujuannya adalah memperbaiki saluran rusak di jalan lingkungan, meliputi seperti kayak misalkan jalan saluran, tahu ya? Ada yang belum tahu jalan saluran? Semua tahu? Tahu ya? Ada yang belum mengetahui trotoar? Tahu ya? Jadi sebenarnya pada prinsipnya Kepgub ini menggambarkan tidak jauh dari apa yang sudah kita kerjakan selama ini. Cuman sedikit lebih dipertegas dan saya agak setuju dengan Kepgub ini seperti itu. Karena kenapa? Selama ini asumsi liar di publik, di masyarakat terkait PPSU ini cukup dahsyat gitu. Gitu. Jadi dengan adanya Pergub ini ada batasan-batasannya, dipertegas kembali. Jadi kita pun ketika berhadapan sama masyarakat kita bisa menjawabnya, ya. Kita bisa menjawabnya. Jadi trotoar, jalan, apa aja yang dikerjakan di trotoar? Coba pengecatan kasting, bagus. Terus apa lagi? Apa? Tali air. Terus apa lagi? Gulma. Terus apa lagi? Apa lagi? Penyapuan. Terus apa lagi? Nah, artinya ini kalau saya baca semua kayak gini pasti buyong, teman-teman. Gitu. Jadi itu real kalau untuk di jalanan gitu loh. Itu jalannya itu ada berapa jenis ya? Ada jalan utama, kemudian ada jalan lingkungan, terus ada jalan apa lagi? Yang jalan kaki. Nah, gitu. Jadi untuk menjaga kebersihannya itu merupakan tanggung jawab kita. Ya, itu merupakan tanggung jawab kita. Itu terkait. Nah, kemudian masuk ke pengurasan saluran. Pengurasan saluran, tali air, mulut air yang mampet di jalan lingkungan. Ada yang belum tahu mulut air? Ada yang belum tahu di sini? Bu Ranti tahu mulut air nggak? Tali-tali air, Pak. Apa? Tali-tali air. Tali-tali air. Bentuknya seperti apa? Soalnya tali-tali air ini panjang loh. Oke, berarti kalau di trotoar sepanjang ini pasti dari Bina Marga itu buat mulut air kecil. Jadi tujuannya adalah jalan apabila hujan turun atau ada genangan bisa keluar langsung ke drainase. Itu mulut air ya. Khawatir teman-teman nggak tahu mulut air loh. Yang punya mulut itu bukan cuma manusia ya. Ternyata mulut air ada. Itu istilah-istilah teknik di SDM. Yang sejauh ini mulut air tahu ya. Nah, di sosialisasi ini saya tekankan karena teman-teman nggak tahu gitu. Itu beberapa kali pernah kita lakukan kerja bakti rame-rame kayak di jalan kesehatan waktu itu, mulut airnya penuh gitu. Coba di renjanya teman-teman yang rajin continue ngecek mulut air siapa? Coba jujur, siapa? Jangan sampai, enggak, aku dari dulu saya bilang aku lebih suka jujur. Maksudku jangan sampai nanti totonya gue sering atau gue nggak pernah. Nanti kita cek sama-sama rencana dia gitu. Siapa yang continue? Hampir nggak ada. Dino. Terus siapa lagi? Dino. Siapa lagi?
Berarti hampir semuanya nggak pernah ya? Nggak pernah ya? Jadi saya minta tolong lagi khusus Persada terkait masalah guru maju boleh sampaikan. Terus kemudian mulut air di rejanya teman-teman itu akan menjadi bagian yang tahu teman-teman. Ya, nanti koordinator sama dan krunya juga. Ya, dan kru itu dibentuk untuk bisa mengevaluasi kerja teman-teman, bisa ngecek, bisa saling mengingatkan gitu loh. Ya, bisa nggak habis sosialisasi ini semua di rejanya teman-teman mulut airnya kita cek sama-sama. Saya rasa nggak susah ya. Saya rasa nggak susah. Tujuannya adalah apa? Yang pertama kita menghindari macet, menghindari banjir, menghindari genangan. Apabila turun hujan itu cepat, gitu loh. Itu paling banyak itulah paling dedaunan, pasir, dan parahnya itu kalau itu kita khusus sengaja nyapu gitu aja gitu loh. Ya, saya rasa sih mulut air dicek cukup hanya sekali seminggu atau sekali 2 minggu itu cukup kok. Nggak perlu setiap hari. Setuju nggak? Benar nggak? Iya. Sekali seminggu kita serok tali sapunya itu aja didorong, saya rasa sih nggak akan ada yang itu. Ya, kayak mulut air sudah cukup ya. Kemudian juga tali air udah tahu? Yang samping trotoar. Udah tahu ya? Tahu ya? Oke, karena saya pikir kalau tali air nggak tahu keberatan, karena kita sering melakukan pembersihan tali air. Kita sering melakukan dalam lumpur. Ya, sejauh ini ada yang belum tahu, yang baru tahu semua? Tahu ya? Oke, melakukan pengulasan udah memasukkan sampah. Oke. Terus penanganan sarana dan sarana taman. Jadi di sini ada salah satu poin pohon tumbang dan atau patah di wilayah kelurahan meliputi kegiatan. Jadi gini, asumsinya adalah tugas kita ini diluruskan. Kalau misalkan angin kencang, pohon tumbang yang artinya sifatnya kalau untuk di kesehatan itu ketiga K. Pohon tumbang segera kita bantu eksekusi. Tapi kalau terkait masalah emang untuk melakukan penopingan itu tugas kita. Ya, jadi biar tahu karena kita tidak memiliki skill ke sana. Tugasnya adalah terkait itu adalah melakukan monitoring di lapangan. Terus kedua mengamankan atau menggeser batang pohon. Itu di sini mengamankan loh, bukan mengangkut ya. Merapikan. Gitu. Terus kemudian memberikan tanda rambu. Artinya sifatnya kalau kita sebenarnya di situ ketika ada pohon tumbang itu kita melakukan pertolongan sementara. Tujuannya adalah biar tidak sarana dan prasarana umum tidak terganggu. Yang harusnya misalkan tumbangnya ke jalanan, kita geser dulu sementara sambil menunggu dinas pertamanan datang. Itu tugas kita. Ya, jadi itu kali apabila suatu saat nanti terjadi di lingkungan kita itu segera diinformasikan ke saya, biar saya akomodir langsung ke pertamanan untuk pengangkutan, pembersihan dan pemotongan atau penopingan. Ya, paham sejauh ini paham ya? Paham. Gitu ya. Kemudian pembabatan rumput semak liar di wilayah kelurahan. Ya, udah bisa ya? Bisa ya? Oke, saya akan maju. Pembabatan rumput melaporkan ke Sudin, melakukan pengangkutan menggunakan Kalau ini saya rasa sih udah kontinu kita lakukan ya. Ini udah karena yang pertama yang namanya gulma itu langsung fokusnya kita. Ya, gulma itu fokusnya kita. Oke, next lanjut. Gulma itu. Kemudian stop pengambilan pot rusak yang mengganggu di lingkungan, melakukan monitoring, melakukan pengangkutan. Di lingkungan kita masih ada pot sampah nggak yang liar? Saya rasa nggak ada ya, jarang karena pot sampah itu lebih mahal. Jadi oke. Lanjut pelaporan segera. Oke, lanjut next. Itu nggak terlalu penting. Terus stop penanganan prasarana dan sarana kebersihan. Penyapuan jalan di wilayah kelurahan meliputi melakukan monitoring lapangan, melakukan penyapuan, mengumpulkan hasil penyapuan. Oke, lanjut. Ini kalau sejauh ini ada yang mau ditanya, cukup ya? Karena ini saya rasa udah kita lakukan continue. Terus kemudian pembersihan timbunan sampah liar dan cecaran sampah di wilayah kelurahan, melakukan monitoring, melakukan penyapuan, pengumpulan timbunan sampah liar yang berada di lingkungan, membersihkan dan mengumpulkan sampah, mengordinasikan penanganan. Oke, next. Sejauh ini paham semua? Itu udah continue ya. Lanjut. Pembersihan jalan. Lanjut terus ke bawah. Melakukan lanjut terus ke bawah. Pembersihan jalan udah. Penanganan prasarana jalan. Oke, stop.
penerangan jalan umum yang rusak. Lakukan monitoring lapangan terang. Kemudian mencatat sarana. Oke, kalau untuk di sini kita sifatnya monitoring. Monitoring informasikan ke saya. Tujuannya adalah karena kita yang punya tahu wilayah, jadi kita segera mengkoreksikan ke PJO. Jadi teman-teman, tugas kita apa di sini? Kalau misalkan ada di jalanan itu lampu mati, jangan didiamin, dilaporkan. Nah, artinya di Kepgub ini pun tugas kita demikian. Karena kita bukan pelaksana teknisnya, kita sifatnya adalah memonitor, melaporkan, mengkoordinasikan. Ya, cukup itu aja. Yang lain. Dan pelaporan jaringan utilitas yang mengganggu kepentingan umum, melakukan monitoring terhadap jaringan utilitas, mengamankan sementara, mendata, memfoto jaringan, melaporkan hasil pendataan tersebut kepada. Oke, jadi ini, jadi kayak misalkan kayak kejadian waktu itu di Taman Cilenyi 3. Jadi misalkan ada yang korslet, itu tugas kita, monitor, melaporkan apabila kita mengetahui. Ya, terus kemudian misalkan ada kabel listrik yang tiba-tiba jatuh nih akibat kerusakan truk. So, itu tugas kita, gitu. Jangan suatu saat nanti kejadian, loh kok nggak ada laporan dari PTJ Selatan, kita yang kena, dan jelas kita melanggar di situ karena itu bagian dari fungsinya kita. Jadi sifatnya sementara di luar teknis kegiatan kita, kalau bisa saya simpulkan karena saya baca buku ini berkali-kali, sifatnya kita adalah memonitoring, melaporkan, mengkoordinasikan. Pelaksana kegiatannya itu adalah sunin-sunin terkait. Ya, paham ya teman-teman ya? Jadi artinya kita sebagai yang punya wilayah, ujung tombak pemerintahan itu sifatnya kita sebenarnya nggak susah sih sebenarnya. Monitoring, melaporkan, mengkoordinasikan, gitu. Ya. Yang lain? Pelaporan lampu penerangan tadi udah ya. Next, lanjut. Di luar tupoksi kita adalah kebersihan jalan, kebersihan lingkungan, kemudian apa lagi? Saluran, terus apa lagi? Taman, terus apa lagi? PJU. Enggak, jadi itu tupoksi kita. Di luar itu adalah sifatnya adalah monitoring, melaporkan, dan informasi. Koordinasi. Itu aja. Ada yang susah nggak? Enggak. Atau sejauh ini ada yang belum memahami? Belum memahami? Paham semua ya? Paham ya? Jadi nggak susah. Jadi Kepgub ini menegaskan tupoksinya kita. Jadi kita nggak liar. Terus kemudian jangan cuek. Karena kenapa? Ending-endingnya kita nanti yang disalahkan. Misalkan korslet listrik, kita nggak melaporkan, kita mengetahui tapi kita melaporkan, bukan tugas gue gitu. Ayo kita sama-sama saling mengingatkan bahwa ternyata berkaitan seluruh SKPD, UKPD yang ada di DKI Jakarta ini kita ternyata ngambil peran. Ternyata perannya itu juga nggak yang susah. Cuma sifatnya kita lihat memonitoring, kemudian melaporkan, mengkoordinasikan gitu. Mengkoordinasikannya itu adalah tugasnya kami. Jadi segera laporkan kejadian seperti apa, nanti yang mengkoordinasikan ke SKPD, UKPD terkait. Dan itulah salah satu tugas kami ditugaskan di PTJ Selatan ini. Gitu. Ya teman-teman ya. Siap. Coba kita sertak dulu ya sama-sama ya. Monitoring, kemudian melaporkan, mengkoordinasikan. Itu di luar tupoksi ya. Jadi berkegiatan terkait masalah apapun itu wajib kita laksanakan ya. Oke, monitoring, melaporkan, mengkoordinasikan. Coba serentak ya. Saya hitung. Oke, bisa ya. Oke, ulang. Sekali lagi. 3, 2, 1. Oke, baik. Teman-teman, artinya saya anggap semua mengetahui ya. Next, kalau misalkan ada yang cuek, berarti saya pikir kita melanggar Kepgub ini. Benar nggak? Susah kan? Kalau soal tupoksi, saya anggap teman-teman semua nggak ada yang berbeda dengan Kepgub ini. Nggak ada, sama. Dan itu memang udah kita kerjakan. Terus kemudian jangan coba-coba teman-teman hal contoh, karena ini kita kemarin sharing sesama kasih ekbang di Gambir, mudah-mudahan di Gambir nggak ada. Tapi sejauh ini sih nggak ada di Gambir. Dan harapan saya sih jangan terjadi. Jadi ada salah satu PPSU di kelurahan lain
dia melakukan mungkin sebenarnya sih nyari uang bagi uang kan masalah, tapi jangan melanggar aturan. Mungkin ada warga yang minta tolong melakukan pemotongan pohon, terus kemudian dia di luar jam kerja kok sebenarnya, di luar jam kerja, tapi dia pakai seragam PPSU, gitu. Gitu. Dan ketahuan pula dikasih uang. Dan yang motor siapa? Yang punya. Ya gitu, coba bayangin. Karena kenapa? Inilah yang selama ini terjadi, dia kebablasan. Oh, apa-apa terkait kebersihan suruh PPSU. Apa-apa suruh PPSU gitu loh. Gitu. Itu gue bilang nggak ada batasan. Gitu loh. Jadi baik, saran saya, sebelum teman-teman bertindak melakukan sesuatu di luar kedinasan, di luar tugas pokok, status seragamnya dilepas, uniform dilepas. Karena ingat, sekarang ini orang nggak tahu ini seragam apa ya. Banyak orang yang bilang apa, dinas perhubungan, kementerian. Tapi kalau teman-teman semuanya itu adalah PPSU DKI Jakarta, pegawai DKI Jakarta gitu. Benar nggak? Gitu. Jadi artinya kenapa sih seperti itu teman-teman? Gubernur kita pernah bilang wajah DKI sekarang itu digambarkan oleh PPSU. Gitu. Jadi untuk itu sebelum bertindak teman-teman hati-hati ya. Saya minta tolong dengan sangat dijaga attitude-nya. Saya tidak melarang untuk mencari rezeki di luar itu, di luar kedinasan, tapi pintar. Gitu, biar tahu batasannya. Silakan aja. Tapi kalau itu di luar jam kerja saya silakan, tidak masalah. Tapi kalau Anda lagi kerja, minta tolong terus minta uang pula, Anda siap-siap dipecat. Itu udah pasti. Kalau saya sih tidak akan mentoleransi kalau yang itu benar-benar terjadi. Benar, gitu. Apalagi teman-teman saat ini harus kita pikirkan sama-sama, dikit-dikit gampang viral. Dikit-dikit gampang viral gitu. Waduh. Anaknya yang berbuat aneh-aneh di luar orang tuanya gitu. Kayak kejadian baru-baru kemarin kepolisian dianggap dia sok jagoan, sekarang apa? Pecat pula gitu loh kan. Yang kejadian yang di Medan sok jagoan kan, merasa kaya raya, anaknya dipertontonkan begitu gitu loh. Dia nggak sadar bahwa dia anggota polisi, dia nggak sadar bahwa dia menandatangani hak-hak apa aja attitude yang harus dijalani sama dia gitu. Nasibnya apa sekarang? Udah malu, pecat, terbongkar lagi yang lain-lain. Iya lo bayang nggak, dua lagi anaknya itu tersangka sama bapaknya, mampus nggak tuh gitu? Iya kan? Gitu. Jadi bukan cuma hanya di situ aja, malunya nggak ketolongan. Maaf saya itu sorry banget kalau dia orang Batak, waduh ampun deh. Gitu. Jadi untuk itu teman-teman saya minta tolong dengan sangat, karena kenapa? Kita sama-sama menjaga nama baik melalui kinerja kita, melalui perilaku kita gitu. Terus kemudian saya informasikan kembali, teman-teman boleh istirahat silahkan, nggak masalah. Tapi jangan juga jadi ngerumpi di umuman itu gitu, di jalanan. Karena itu saya temuin, gitu. Saya temuin. Jadi teman-teman di antara di sini yang sadar diri, apa itu yang baru ya, usia baru, hati-hati nih. Kalau saya sebutkan nama bahaya. Jadi ini sosialisasi ini mohon saya sampaikan. Boleh kita pintar. Saya nggak harus berjemur dari matahari. Kalaupun mau istirahat, cari posisi yang tepat. Karena sekarang dikit-dikit jempret. Kok jam segini udah istirahat, udah itu banyak banget orang itu. Nggak masalah kok saya bilang. Nggak dilarang, nggak gitu. Tapi paling tidak lihat situasi, lihat momen, lihat jam. Gitu. Karena kenapa? Zaman sekarang ini kan semua orang megang handphone. Sambil jalan jepret gitu. Benar nggak? Betul. Jadi habis sosialisasi ini harapan saya teman-teman semuanya jangan ada lagi melakukan hal yang sama, ya. Apalagi ada yang beberapa kali gua mati hampir lebih dari setengah jam. Gua balik lagi ke wali kota, kok dia lagi di situ, dibalik lagi gitu loh. Wah, gitu loh. Kalau misalkan begitu gua saya masuk kategori itu kan kurang elok ya. Saya pikir gitu loh. Karena bagaimanapun setiap orang pasti berargumen untuk membela diri masing-masing. Gitu. Tapi mohon apalagi yang baru-baru jangan lagi kejadian seperti itu, karena kalau kejadian seperti itu fatal akibatnya. Gitu. Kalau mau saya tampilkan di slide siapa orangnya, mau tampilkan fotonya. Tapi secara tidak langsung kan oke, untuk kali ini buat toleransi.
gitu. Ya, yang merasa dirinya dihindari. Apalagi yang area yang satu, apalagi yang di depan wali kota. Karena itu pimpinan semua tertuju ke sana. Enteng banget megang sapu begini sambil bersandar ngobrol aja gitu. Dan makan lagi gini-gini. Gitu. Set. Kayak serasa negeri ini punya dia gitu. Gitu. Silahkan boleh melakukan seperti itu nggak masalah. Tapi dia untuk ngumpat kayak kemana gitu, doa apa kayak gitu. Iya kan. Jadi paling tidak jangan kita pertontonkan. Gitu. Nggak yang tapi di luar tugas utamanya selesai ya. Gitu. Ada lagi yang antar gang gitu sambil ngobrol. Buset, gue bilang ini benar-benar keren banget ini gitu. Gitu. Jadi hati-hati ya teman-teman ya. Kalau ini udah saya sampaikan, mumpung di sini semuanya cuma 2 orang yang nggak hadir, yang 2 lagi tolong ingatkan nanti. Dan dulu ya, diingatkan nanti hal yang kegiatan ini. Jadi besok-besok saya anggap semua mengetahui. Jadi kalau bilang saya sorry Pak, kayak tadi saya nggak tahu, sorry Pak ini saya nggak bisa. Oke, bisa ya? Saya rasa nggak susah, gitu. Terus kemudian selama bulan puasa kemarin kita banyak kelemahan di sana sini, kurang lebih 1 bulan penuh. Harapan saya oke, itu kita toleransi karena kan nggak bisa kita paksa orang puasa ya, puasa. Tapi kita bangun kembali semangat kita maksimalkan kembali pekerjaan kita start di awal bulan ini. Bisa semua? Ya. Oke, sekarang mau saya tanya jujur, di renjanya siapa sekarang masih banyak belum? 7 tangan. 7 tangan. 7 tangan. Abang kali ini kalau saya melotot sana sini, kalau di renja kamu ada golongan langsung 7 tangan. Jangan lihatin orang kiri kanan. Hah? Gak ada rumah di renjanya kamu? Bukan, yang kemarin, renja yang kemarin. Kalau ini masih baru. Jangan, renja itu renja yang belum, renjanya orang. Yang kutanya yang kemarin. Enggak kayak gitu, jangan melotot sana gitu. Ayo cepat. Itu bagus, kalau jujur enak dulu. Coba, 7 tangan yang cepat. Ayo. Di renjanya siapa? Yang masih banyak belum? 7 tangan. Oke. Apes dong ya dulu sekarang jadi si Bang Paliji. Barisan Pak. Baru saya bertiga beda. Makanya nggak bisa ganti baju. Oke. Itu saya kasih toleransi paling telat sekarang hari Rabu, Kamis, Jumat selesai semua ya. Bisa selesai ya, paling telat ya. Terus kemudian gini, mau perhatian nih teman-teman. Kalau aku sifatnya siapa yang salah dia yang tegur. Kalau saya seperti itu. Dan aku nggak tahu bencinya setengah mampus kali si Dino ke saya. Enggak? Nah itu. Tapi itu makanya tadi gua tanya lebih enak dan lebih lega nggak sekarang? Betul. Karena kayak gini teman-teman. Hidup kalau misalnya kita ditegur karena itu orang karena saya. Gitu loh. Serius. Karena sama hal karena tahu di sini udah pada pemain kan punya anak. Anak kita salah nggak mungkin karena kita benci kalau kita tegur. Mustahil. Saya pikir sih gitu. Gitu. Mungkin si Angga pun termasuk. Karena itu manusiawi. Kalau buat tegur benci setengah mampu. Aduh kapan nih keluarnya orang pindah dari sini? Udah muat nih dong dari gitu. Tapi saya pikir tidak. Itu nggak ada yang salah. Itu manusiawi. Tapi kalau saya tanya lebih enakan. Coba Angga lebih enakan sekarang atau kemarin? Siap sekarang Pak. Lebih enakan sekarang kan? Itu enggak, karena kenapa? Ketika kita kerjanya enak, saya rasa sih melangkah ke kantor pun enak, ketemu teman pun enak, hidup pun enak. Benar nggak? Setuju ya? Setuju. Nah gitu. Nah sekarang sama Pak Liji. Coba, gimana rasanya? Hah? Izin, karena gini, teman-teman, mungkin teman-teman udah lihat cara saya memimpin teman-teman dari tahun habis tahun ya. Yang aku lihat sampai sekarang ini nggak ada perubahan sama sekali sama Pak Liji. Ya harus panik Pak Liji, benar. Karena saya bilang di sini ada Pak Lurah. Kalian harus berterima kasih ke Pak Lurah karena kamu masih pakai KP ini. Karena aku tetap belak-belakan. Karena tahun itu udah nggak buat yang panjang. Termasuk Dino. Serius, saya sendiri. Jadi jangan sampai membangun opini liar. Kalau saya sih to the point objektif gitu. Kemarin saya rekomendasikan nggak usah diperpanjang. Termasuk Dino. Saya bilang. Tapi karena kenapa?
Kalau masih bertahan saat ini, saya pikir sih karena anugerah Tuhan. Artinya karena saking susahnya nyari kerja saat ini, bagi yang merasa susah. Tapi ya itu yang saya lihat, Dino ini jauh banget perubahannya. Nggak perlu dikasih tahu ke gua, karena gua pun mengamati cara dia memandang aku pun dan enteng, nggak ada amarah. Karena gua yakin langkah dia pun udah lebih lega datang sini. Ketemu saya pun pasti enak. Apalagi anak yang pagi-pagi, waduh pagi kenapa nih bangun kayak gitu. Aduh, paling depan lagi kayak. Aduh. Udah pasti, iya kan? Tapi teman-teman, saya pikir nggak perlu ada yang merasa malunya gimana. Tapi sebenarnya si bagus juga tahu malu ada perubahan. Atau khawatir gue sih misalkan si Amal Polisi nggak tahu malu nih. Putus. Enggak, jadi gini. Ini obrolan serius ya, mohon perhatian teman-teman. Amal Polisi bukan cuma hanya Amal Polisi yang saya bilang. Penilaiannya karena saya sampling semua pimpinan lantai 2 dan saya tanya, dan tanpa sepengetahuan kamu kinerja kamu saya cek. Makanya tadi kenapa saya bilang gitu, lo kalau ngotot kiri kanan, ngotot kiri kanan, gitu loh. Range saya sekarang nggak ada berubah gitu, lo enak loh gitu. Yang kemarin kan baru semalam di broadcast gitu. Kalau orang jujur, gua sadar langsung. Event gua udah pindah tempat yang baru, oh iya gua yang nggak perlu lihat kiri kanan gitu. Warisannya kan. Gitu. Bisa lebih baik sama Polisi, bisa ya, hati-hati ya. Ini saya serius, hati-hati. Terus kemudian jangan sesuka hati, bukan yang nggak saya tahu. Absen pergi baru berapa menit kemudian baru ke lokasi kerja. Ke lokasi kerja melotot dulu lihat sana sini. Kalau saya sendiri orangnya, kalau toh juga tanggung jawab saya lebih bagus, lebih cepat saya kerjakan lebih santai kok. Toh juga itu tanggung jawab saya kok, gitu loh. Ngapain? Bener nggak? Betul. Gitu. Saya rasa kayak gulma aja, saya pikir sih udah hebat itu nunggu sekali seminggu, sekali 2 minggu. Ngerjain gulma pun paling sekali sehari. Gitu. Tapi dilakukan apa? Pembiaran. Bodo amat gitu. Gitu. Sesimpel itu. Gitu. Kalau saya toh juga tanggung jawab, mending gua kerjain. Gitu. Karena terkadang kalau misalkan kerjaan nggak selesai pun ke bawah tidur nggak bisa tidur. Kepikiran gitu loh. Beda halnya memang kalau memang otaknya udah bebal banget, atau memang dasar memang gak punya otak sama sekali. Gitu. Ada. Gitu. Jadi Bapak Liji, nih bisa kalian tanya Pak Lurah. Jadi ini bukan aku sentimen enggak, karena kenapa? Hanya orang bodoh yang mau dengan timnya tidak kerjanya nggak bagus. Ibarat perang, gua kaptennya, lo prajurit saya, lo udah pasti lo ketahuan dipanggil mati duluan. Gitu. Karena bikin ribet gitu loh. Benar. Tapi gini, kalau gua sebagai kaptennya gua cari yang kuat-kuat gitu loh. Karena kenapa? Dia kan mau perang nih, soalnya nyawa pertaruhannya coy. Gitu loh. Jadi nggak mungkin dia gitu. Jadi artinya teman-teman, saya sendiri pun, saya kepala sisi pembangunan di sini, saya pasti akan nyari-nyari SPM yang terbaik. Dia bilang gitu. Jadi jangan suatu saat nanti ketika diperpanjang dibangun opini liar. Karena hadis ini pun saya tetap selalu bikin laporan. Dan itu arsip saya sendiri. Dan ketika teman-teman nanti akhir tahun nggak diperpanjang, oh ini kenapa? Oh ini buktinya. Silakan. Tahun lalu malah saya bikin setiap akun nggak selesai kerjanya tertangan di mana? Karena kenapa? Anda mau coba macam-macam nanti itu, saya juga akan lebih macam-macam. Gitu. Anda coba-coba fitnah, saya akan lebih hajar gitu. Karena kenapa? Saya juga bukan orang bodoh, pasti saya punya pegangan. Sebelum saya bertindak pasti ada pegangan. Itu ya teman-teman ya. Jadi harapan saya Bapak Liji, bulan ini kamu nggak ada perubahan. Ini ada Pak Lurah, kamu saya SP karena waktu dari PSP, ya, gitu. Karena dari kemarin kamu salah satu penilaian paling buruk, semuanya. Jadi tujuan saya harus saya pertegas. Terus kemarin juga ada beberapa orang sekaligus tujuan saya di sini karena kenapa? Aku mau teman-teman semuanya tetap bertahan. Karena terus terang mohon izin Pak Lurah, di kemarin sosialisasi itu semua langsung dari balai kota dari biro pemerintahan yang teman-teman ketahui atau dari kantor gubernur
Kita sekarang PPSU DKI Jakarta itu kurang lebih 20.000 lebih. Terus kemudian bahkan kita kemarin itu ada informasinya krisis keuangan ya Pak, karena masalah alokasi anggaran terlalu banyak untuk PPSU. Berapa triliun per bulan. Itu baru PPSU loh ya, belum lagi PJLP yang lain. Dan tahun depan itu pasti ada perampingan. Aku bukan menakut-nakutin, dan menurut saya bukan tipe orang yang menakut-nakutin. Serius. Karena tahun depan ada perampingan. Maksudku kayak gini, ayo teman-teman kita beradu, khawatir contohnya kayak gini nih. Oh, Petoja Selatan cuma hanya 50, ada 30 orang. Gimana ya? Sementara di sana yang butuh. Siapa tahu bisa. Pasti kalau yang terbaik pasti kita dorong lah gimana gitu. Atau kita bagaimanapun ceritanya kita cari celah. Tapi kalau memang dasar enggak deh bagus. Aduh, kalau apalagi kalau gua ditantang, gua syukur alhamdulillah amat hari ini ke gua bersyukur. Ada alasan gua. Terus siapa lagi nih? Kemudian sini, oh ada alasan gua dibuang nih, enggak. Terus ada alasan dia, ya enggak gitu. Pasti begitu. Tapi kalau coba bagus, aduh, Pak Lurah gimana nih mau izin Pak? Saya mau cari akal dulu nih, bagaimana caranya tetap kita bertahan nih. Sebisa mungkin kita maksimalkan. Gitu. Benar, serius. Gitu. Jadi minta tolong teman-teman dijaga ya, benar-benar dijaga. Kenapa saya harus cepat-cepat mensosialisasikan ini sebelum terlambat? Karena sekarang masih bulan Mei, gitu. Terus kemudian yang baru ini ada di catatan saya dan bukan hanya penilaian saya sendiri, sangat buruk. Yang pertama, Cynthia, mana Cynthia? Nah, Cynthia, berdiri. Nah, Cynthia evaluasi diri cepat-cepat, menyesuaikan dengan yang lama, ya. Karena satu Cynthia ini saya terus terang mohon maaf tidak niat untuk mempermalukan sama sekali, nggak ada niat sama sekali. Tapi aku lebih bagus orangnya lebih demokratis, terbuka, nggak ada jadi biar nggak liar. Bukan nggak ada sentimen pribadi, nggak, kita nggak ada kepentingan apa apa, gitu. Itu Cynthia diperbaikin ya. Kemudian sama kali kita bisa panggil. Kemudian Firly, evaluasinya kamu kinerja lebih bisa lagi, lebih percepat. Karena gini, kalau di dunia kerja namanya orientasi itu paling lama 3 bulan. Sekarang udah masuk bulan 5, akan dipercepat Firly kerjanya. Karena ini semua laporan dari teman-teman dan hasil pengamatan saya sendiri. Ya. Kemudian Ramani Farhan, mana? Ramani Farhan agak dikesitin ya. Terus kemudian kerjanya lebih dipercepat. Terus kalau diarahkan sama pimpinan jangan suka dijawab-jawab. Ya, karena kenapa? Apa yang disampaikan pimpinan yang disampaikan Dandro atau misalkan tim sus itu udah pasti sesuai dengan arahan pimpinan. Sesuai arahan saya, sesuai dengan arahan Lurah atau sesuai dengan arahan kasih-kasih yang lain. Ya. Jadi minta tolong dijaga attitude-nya. Kemudian Fikri, mana Fikri? Fikri juga, ya. Bisa ya Fikri ya? Deski Mahendra, Deski juga. Oke, Deski ya. Tolong segera menyesuaikan. Udah ini udah bulan Mei. Kemudian MRP Tabrani. Oke. Ini mayoritas anak baru semua. Yang lama cuma Ahmad Ali doang. Jadi baik, teman-teman, kenapa harus saya sampaikan di sini harus tegas saya sampaikan gitu loh. Karena hati-hati jangan sampai jadi liar. Tujuan saya karena kenapa? Kita perkuat tim kita Petoja Selatan. Kita maksimalkan, gitu. Ya, bisa nggak kira-kira? Ya. Yang saya sebutkan tadi bisa? Ya. Bisa ya. Itu gampang kok. Susah nggak? Ada yang merasa susah nggak kerja? Ya. Coba. Rehan namanya siapa? Farhan susah nggak Farhan? Enggak kan? Gitu loh. Kalau mungkin gue bilang gue kasih contoh buat teman-teman semuanya, kerja di mall di ruang ber-AC yang namanya 9 jam kerja itu pasti berdiri di situ kontinu. Jangan coba-coba gitu. Belum lagi gaji mereka dipotong sama pihak ketiga outsourcing. Bersih-bersihnya dapat dia berapa gitu loh. Gitu. Dan saya bilang saya belum sebulan di sini, saya lah yang pertama saya bilang untuk melembagi kinerjanya teman-teman pakai GPS. Ada yang meleset nggak dari apa yang saya sampaikan? Udah hebat kita kerja maksimal sehari itu 2 jam. Setuju nggak? Setuju nggak? Setuju. Iya kan? Sisanya itu santai kok gitu. Sisanya itu santai. Bayangin dari 8 jam kerja, 9 jam kerja, 1 jam istirahat, 6 jam istirahat. Gitu. Saya pikir sih kerasa enak banget. Coba saya tanya, ada yang merasa terbeban nggak? Ada. Atau yang merasa kecapean nggak?
Saya rasa nggak ada gitu. Jadi kalau kita nggak bersyukur dibandingkan orang-orang di luar sana yang saat ini masih berbajibaku nyari pekerjaan, gua rasa kurang bersyukur. Ya, tapi terlepas kalau ada di antara teman-teman, misalkan ada penawaran yang lebih baik, saya senang, saya bangga. Nggak usah jaga. Nggak enak sama Pak Lurah, nggak enak sama Pak Dipu, nggak enak sama enggak perlu. Kalau ada rezeki yang lebih baik di luar, bagus, ambil cepat-cepat. Gitu. Hari itu juga kita keluarkan untuk itu biar keluar, nggak masalah. Benar. Kalau ada untuk yang lebih baik, kenapa enggak? Gitu. Apalagi yang masih muda-muda, siapa? Saya kan paling lama 2 tahun, saya bilang gitu ya. Paling lama 2 tahun, paling lama 2 tahun. Kecuali yang udah mentok, ada kategori udah expired lah usia, udah susah nyari. Iya benar. Benar. Kayak siapa yang bilang kategori expired? Expired. Karena kan udah mentok usia. Barije. Ketahuan karena mentok dengan usia yang tua-tua. Tapi kalau misalkan si Rehan, Farhan, Rehan, Erik, itu siapa lagi? Mujani. Oke. Kalau aku jadi kalian, gua jadikan ini adalah cuma hanya batu loncatan untuk di sini. Kalian masih muda banget, diperbaiki networkingnya. Gua bilang sih paling lama 2 tahun. Bahkan kalau saya sih tahun. Walau saya sedikit cerita, aku mungkin udah cerita sama teman-teman semuanya. Ini real pengalaman saya pribadi, saya kayak gitu. Saya nyampe Jakarta kerja di BCA, paling lama gua 3 bulan. Gua keluar. Wah, tipikal orang yang sangat berani ngambil kesimpulan. 3 bulan karena kenapa gaji waktu itu cuma hanya 2.400.000. UMR masih 1,7. Apa yang dipikiran saya keluar 3 bulan, uang kos gue sekian, uang makan sekian. Terus aku kapan gue berbakti sama orang tua? Serius, kapan gue berbakti sama orang tua? Sementara orang tua gue itu makan apa enggak di kampung gitu. Oh, gue segera melakukan gue keluar. Pindah ke BRI. Di BRI udah pegang menetap 2.700.000. Bayangin teman-teman, 2.700.000 gaji saya di situ. Hanya saja waktu itu gue merasa dihina karena gue tuh customer service, aku minta ke bagian marketing. Tapi apa kata waktu itu bosku? Pak Dipu, kok lo belagu ya kata itu? Kenapa Pak bilang gitu? Bahasa Indonesia di lo aja belum lancar kata itu. Maksudnya belum lancar karena gue dari daerah, saya lahir di Medan, gue kuliah di Palembang, logat saya amburadul. Gitu loh. Sementara kalau bagian marketing itu harus berkomunikasi sama orang yang eksklusif. Kita kan ceritanya dari sahabat, iya kan? Bagaimana caranya orang lo bisa lo yakinkan lo komunikasi lo aja gitu. Tapi gue bikin jadi cambuk buat gue gitu. Oh kalau kayak gitu, gue tanya bosku, bapak jadi kepala cabang di sini gajinya berapa? Sekian gitu loh. Oh oke, berapa lama duduk sini? Sekian. Oh enggak deh, nggak waktu buat saya, gue cabut. Gitu loh. Akhirnya gue cabut dari situ. 7 bulan loh saya di situ, gue langsung pindah ke Telkom. Ini serius, di Telkom saya waktu itu langsung gaji training gaji 4 juta. Naik waktu itu UMR 2,2. Itu kejadian tahun 2008. Lewat masa training, bos saya langsung ngangkat saya jadi koordinator tim. Dari koordinator tim langsung naik gaji saya 7.500.000. Karena ada bonus tambahan macam-macam. Terus saya ditaruh di BNI 46. Di BNI 46 saya mengontrol jaringan Bank BNI seluruh Indonesia. Di yang Sudirman ditambah mereka ngasih dikasih tambahan insentif 2.500.000, 10 juta. Nggak puas sampai di situ karena gue belum diangkat pegawai tetap, ada pembukaan di DKI, saya ngelamar. Nah gitu. Artinya kenapa? Terus yang mudah-mudahan saya motivasi teman-teman jangan sampai mengubur mimpi Anda di PPSU. Kecuali ada harapan Anda akan diangkat jadi pegawai, gue support. Oh ayo semangat kuliah soalnya gue support. Ini nggak ada. Aku langsung terus terang bilang. Kalau kecuali yang sedang expired ya. Jadi saya bilang jangan putus pengharapan. Makanya saya kasih di hidup itu teman-teman perlu dibikin grafik. Kemudian kalau saya pribadi, aku bicara dengan diri saya sendiri. Tahun ini saya dapat apa, tahun besok saya dapat apa. Aku mau mengincar tahun depan apa, berarti gue harus mengincar sesuatu di sini. Sekarang gitu. Ada yang pernah datang ke tempat saya di sini? Coba tunjuk tangan. Nah, cukup banyak ya. Saya pikir itu artinya saya nggak mau bicara speak doang tanpa bukti. Bukan untuk bermaksud ria. Ternyata tergantung kita kok ternyata sebenarnya. Tergantung kita teman-teman. Jadi maksudku kayak gini. Kalau buat tegur misalkan si Pak Riji. Kalau aku jadi sama Pak Riji gue jadikan cambuk.
Gue benci banget sama Dipu nih. Bener serius. Aku akan buktikan suatu saat nanti kita ketemu nasib gue udah gak di PPS kok. Gue jadi pengusaha. Amin. Punya warung. Amin. Kabul. Apalagi kayak sekarang teman-teman bukan untuk mengecilkan. Kalau dengan sesuai dengan kebutuhan, gaji 4.600.000, apalagi yang udah punya anak masih ngontrak, sampai mati pun pasti ngontrak. Percaya nggak sama aku? Ya. Karena itulah yang terjadi sekarang ini. Belum diterima gaji, udah ngutang sana sini. Banyak ada yang punya utang? Banyak. Nah, itu yang terjadi. Banyak kan? Nah, itu maksudku teman-teman, sampai kapan ini kita rubah? Yang merubah itu tidak akan ada orang lain dan tidak ada Pak Lurah nggak mungkin bisa merubah itu, karena dia punya kewenangan, kecuali dia tukang cetak uang dan merubah, gitu loh. Kalau saya, hanya kita sendiri kok yang bisa merubah itu, gitu loh. Hanya kita sendiri yang merubah itu. Jadi minta tolong sama teman-teman, karena di sini banyak adik-adik saya yang masih muda banget. Jangan ya, paling lama 2 tahun harus keluar. Bagus Pak. Bagus. Dia juga masih muda kamu dia. Ya. Kapan, Pak? Dan siapa namanya ini? Fikri. Fikri, usia berapa? Hah? 18 lagi kamu. Kamu nggak SMA? 19 tamat SMA nggak? Tamat SMA, cepat-cepat keluar. Gue tandain ya. Gitu. Pokoknya kalau tahun depan ada pelatihan kalian yang langsung putus gitu. Jadi aku kasih uang kita sekarang. Karena kenapa? Terkadang gini, hal yang pahit itulah yang membuat kita lebih baik. Serius, benar. Jadi dulu ada kisah ini, ada saudara saya waktu kerja ke Barat ya, saya nggak bohong, ada kisah ini nyata, real. Ada saudara saya, dia di PPSU kurang lebih 2 tahun. Singkat cerita, Natal kejadiannya waktu itu. Natal anaknya sakit, saking baik, saking rajinnya dia. Event Natal pun, event anaknya sakit rumah sakit, dia berangkat kerja tetap. Karena ini masih saudara dekat banget dengan saya, saudara dekat banget dengan saya. Tibalah perbaiki, gue bilang ini nggak benar ini sebenarnya. Sementara waktu itu istrinya udah kerja, udah di pasar, udah ini oke gitu sama itu. Nah, akhirnya gue minta tolong sama yang parahnya si istrinya aja butuh bantuan di pasar karena udah jualan nggak sama macam dulu. Nah, terus kemudian gue menghadap ke Pak Lurahnya waktu itu. Kebetulan saya kenal Pak Lurah mau izin. Kenapa? Tolong atas nama isi ini jangan diperpanjang lagi di PPSU, tapi jangan dikasih tahu kalau saya minta begitu. Saya sendiri bilang, loh kenapa Pak Dimpu itu kan orang rajin banget, ini belum sama. Enggak, karena aku yakin dia akan dapat rezeki yang lebih baik dari sini seperti itu. Udah tibalah ini, tidak diperpanjang kan. Nah, saudara gue ini ngadu ke saya sampai nangis. Pak, dia manggil lagi gitu. Lah, aku minta tolong le, soalnya aku udah gak diperpanjang di 12. Saya juga bingung melakukan kesalahan apa macam. Oh iya udah nggak apa-apa. Nah, nanti gue bilang ya begitu loh. Aku lagi sibuk kan. Nah, terus kemudian dari situ gue ajak ketemu ngobrol empat mata gitu loh. Saya bilang, karena gini, mohon maaf Pak Lurah mohon izin. Jadi karena kami orang Batak, kalau pergi kami begitu lahir, kenapa orang Batak susah diatur? Sangat susah diatur karena dia keras juga. Karena dari kecil pun dia dianggap raja teman-teman. Karena begitu lahir dianggap kita anak diraja. Padahal bapaknya susah, anak diraja gitu. Jadi mental kita mental raja. Kalau raja gede kan sama gua gitu. Gitu. Karena mentalnya udah mental raja gitu. Nah, kenapa dibilang mental raja? Mungkin teman-teman lihat event sesusah-susahnya hidupnya di Jakarta ini tanpa lebar sama anak kuliah. Serius. Gitu. Dan sangat diagungkan. Jadi untuk itu teman-teman, karena dan itulah yang saya bilang kaitannya dengan yang tadi saya bilang sama saudara ya, tidak ada maaf Pak, itu sorry ya, nggak ada yang segala macam itu, nggak ada sukuisme nggak ada sama sekali. Saya bilang tidak ada loh orang Batak datang berantem disuruh pulang bersih. Sekarang saya menggaransi kamu jalanin dulu, bantu istri kamu kerja di pasar. Kalau kekurangan uang saya yang bertanggung jawab berapa saya kasih begitu. Dan ternyata setelah dijalani dia senang banget, gitu. Senangnya nggak ketolongan. Karena kenapa? Karena kan daripada ngegaji orang, karena kayak gini, kalau kita kan tahu batasan. Oh sampai bulan Desember nanti gajiku cuma 4.600.000. Kemarin katanya ada isunya naik gaji 4,9 sampai sekarang pun belum terrealisasi. Stres nggak? Stres. Iya kan? Ini semua lagi pada nunggu rapelan kan? Betul. Betul. Iya, setuju kan? Setuju. Tapi kalau gue sendiri mohon maaf, saya nggak pernah nanya kapan TKD turun. Serius, saya nggak pernah mau nanya TKD kapan turun, gaji kapan turun saya nggak mau nanya. Karena kenapa? Gue punya passive income kok. Gue punya ini kok, bukan ngasih itu semacam. Dan kaitannya dengan saudara gue tadi itu lebih senang banget. Dia yang mengatur waktunya, gajinya, uangnya lebih maksimal. Karena namanya punya usaha itu nggak pernah diukur orang penghasilannya. Nah itu yang saya bilang kepada teman-teman semuanya.
Tujuan saya di situ satu. Artinya kenapa? Pahit sampai nangis dia ternyata membuahkan hasil yang jauh lebih baik. Gitu. Dan alhasil sampai bisa beli rumah. Gitu. Ya serius benar. Ini saya bilang sama teman-teman semuanya. Aku nggak mau menceritakan satu hal yang nggak realita. Lo speak doang, aduh banyak bacot lo gitu. Nah, jadi maksudku teman-teman, apalagi yang masih muda-muda banget, saya minta tolong dengan sangat. Kasih target di dalam diri Anda. Aku paling lama 2 tahun di sini, aku cuma jadi kebetulan loncatan. Kalau kemarin alasan susah kerja karena COVID, itu oke. Kalau itu benar dari dalam hati Anda gitu loh. Tapi jangan terlena dengan situasi. Karena saya bilang mentang-mentang di PPSU jadi enak, sehari itu cuma hanya maksimal kerja 2 jam. Lo ya udahlah, gue santai ini gitu loh. Anda percayalah sama aku, Anda akan mengubur masa depan Anda. Sementara di luar sana masa depan Anda sangat luas. Serius. Kayak kemarin si Farhan ini, Pak Ipan ya, wawancara di saya. Serius, wawancara saya. Gitu. Tapi karena Pak Lurah lah dia bisa diterima kerja. Kalau saya sih nggak mau tadinya. Tapi tujuan saya bukan karena nggak suka. Tapi karena kamu masih muda banget lo Farhan. Saya bilang ingat kan, lo di luar sana masih akan dapat lebih luar biasa. Secara IQ ini anak bagus. Lo nanam masa depan lo di sini, sayang gitu. Jadi Farhan bukan, tapi enggak ada sentimen apa-apa, enggak berarti nggak suka enggak gitu. Karena aku yakin mungkin sekarang lo suka, tapi aku ini one day ketika lo memang benar-benar terjadian yang saya sampaikan, lo akan ingat, oh benar ya Pak Ibu bilang seperti ini, gitu. Karena itu perlu lo, gitu. Kayak misalkan si Pak Dino ini, nggak mungkin dia mewariskan anaknya yang di PPSU, mustahil lah. Iya kan? Gitu. Itu dulu hak dosa apa yang gue perbuat secara menjadi orang baik, semuanya bisa dari gitu. Gitu, nyesal gua ngejawab mulu gitu. Kejadian di gua di mesti kayak gitu. Apa aja gua cari aja alasan menjalankan diri. Ya gitu. Ya benar gitu. Apalagi udah orang tua. Serius ini perlu. Gitu. Tapi ternyata setelah gua tanya-tanya dia udah lebih enak, lebih enteng. Hidup ini teman-teman biasa aja. Saya pikir sih nggak usah terlalu kamu plasing, nggak perlu. Itu ya memang inilah gua apa adanya. Kita berusaha untuk hal yang kebaikan itu. Gitu ya. Jadi teman-teman, kalau ada yang mau belajar tentang masalah entrepreneur, boleh konsultasi ke gua. Siap. Di luar tupoksi. Tujuannya adalah namanya kita jadi manusia yang bermanfaat itu nggak harus mesti gua harus bagi-bagi uang. Kita bisa saling memotivasi satu sama lain itu luar biasa loh. Gitu. Tapi jangan kamu biarkan temanmu hanyut di dalam kegelapan. Contoh nih. Si Ahmad Pariji, si Kompol yang begini, misalkan. Itu ini contoh nih kasih. Udah Ahmad Pariji, udah pura-pura nggak dengar aja, biarin aja. Kalau nggak tahu kenapa-napa nanti kita pura-pura nggak dengar aja, atau enggak nanti kita bantai aja. Si Ahmad Pariji senang, karena kan mereka sama-sama gelap gitu. Gitu. Iya kan? Tapi tanpa disadari, kamu tuh sebenarnya dihancurkan sama dia. Tapi sadari, benar nggak? Tapi sadari seperti itu. Tapi ketika kita salah, ditegur sama Pak Lurah, ditegur sama kasih-kasih yang lain, itu karena memang saya sama teman-teman. Gitu. Apalagi saya sendiri, saya bisa kalau dibilang apa ya, kalau kami bersuka tapi nggak gampang ya. Kalau saya bilang secara sesungguhnya, saya tidak pernah mau menghukum atau menjolimi atau menjatuhkan teman-teman. Sama sekali nggak pernah ya. Apalagi dengan hubungan pribadi nggak kok gitu loh. Gitu. Nggak sama sekali. Gitu. Apalagi dengan kepentingan pribadi, karena kan toh juga pun teman-teman nggak kasih uang buat kami. Loh kan berpikir gitu ya, gitu. Nggak ada kepentingan apa-apa, tapi bagaimana kita menjaga nama baik kelurahan PJ Selatan ini baik, karena memang tupoksi kita di situ. Kedua juga saya ditugaskan di sini untuk itu, gitu. Karena besok-besok Pak Lurah yang ditegur, saya yang ditegur, gitu. Padahal Pak Lurah pun sampai kadang nggak tidur karena monitor dan kerja, tiba-tiba rusak nih gara-gara PPSU ini gitu, begitu. Iya kan? Jadi untuk itu namanya masuk dalam dunia kerja itu adalah team working. Gitu, nggak ada kerja sendiri. Terus kemudian kemarin sempat saya rapat dengan yang lain ya, tim sus. Kita tuh di sini nggak ada yang kita perebutkan teman-teman. Nggak ada satu sisi di tim sus di PPSU kan nggak ada jenjang karir ya. Saya bilang kalau seandainya ada jenjang karir yang baik pasti motivasi. Dan aku yakin mungkin itu juga kali yang dibikin si Dino selama ini. Karena nggak jenjang karir ya begini-begini aja udah peleta aja gitu. Gitu. Ternyata nggak cukup sampai di situ, karena kita semakin tua kan semakin menjaga nama baik, apa yang wansosa nanti mau kita wariskan bukan cuma hanya di keluarga, di sekeliling kita juga gitu. Gitu. Hal-hal baik ini, nilai-nilai kebaikan ini itu perlu, gitu. Gitu. Benar nggak? Gitu. Jadi nggak semata-mata ya namanya harta duniawi ini kan istilahnya nggak dibawa mati ya.
tapi nilai-nilai kebaikan lah yang kita tinggalkan gitu. Baik di lingkungan kerja, di lingkungan tempat tinggal, di lingkungan keluarga. Jadi itu yang perlu kita jaga, ya teman-teman. Untuk itu teman-teman, terkait masalah sosialisasi ini, saya rasa udah cukup jelas ya, udah cukup tegas ya. Terus kemudian mau saya evaluasi kembali masalah kehadiran. Saya masalah kehadiran itu mulai dari bulan April, Maret itu lagi orangnya. Kalau kemarin saya toleransi, saya ingatkan per bulan ini, karena kemarin bulan puasa saya toleransi, per bulan ini saya nggak mau toleransi apapun itu bentuknya, ya. Saya nggak mau toleransi apapun itu bentuknya, karena ingat, udah tahu kan kapan Anda dan karena apa dipecat, udah tahu, saya udah tahu. 5 kali, bukan absen berturut-turut loh ya, akumulasi dalam setahun. Misalkan kemarin Januari sehari, Februari sehari, Maret sehari, 3 hari, plus lagi ditambah lagi ada keterlambatan, terlambat sekian, nanti dikonversi dari menit ke jam ke hari, itu kita konversi. Jadi bukan cuma teman-teman aja, kami pun seperti itu juga, ya. Jadi saya minta tolong teman-teman, karena kalau yang pernah ke rumah saya yang jauhnya nggak ketolongan, macetnya nggak ketolongan, saya berusaha gitu. Cuman kalau di jalan kan terkadang bisa kita tebak ya, gitu. Jadi teman-teman saya minta tolong dengan sangat untuk kehadiran ya. Terus kemudian jangan kayak kejadian tahun lalu sebelum saya di sini. Oh absennya Pak bermasalah, intinya bermasalah kata gitu. Kok nggak ada kok bermasalah? Yang bermasalah itu kita semua, teman-teman semua yang bermasalah. Jangan coba-coba menyalahkan di sini gitu. Gitu. Tadi bisa cerita sedikit kan soal masalah jaringan. Gua tanya gua aja, saya cukup lama di Telkom, jadi apalagi yang itu mau dikibulin, mungkin yang lain mungkin sebelumnya dikibulin tapi saya nggak bisa dikibulin untuk itu, ya. Jadi gitu kira-kira. Jadi kalau ada coba-coba yang mau ngibulin pasti nggak kena, pasti makin bocecar, makin dikibulin makin bocecar, gitu. Jadi mau kasih contoh, aku balik-balik lagi contoh si Dino nih, dia mau beralasan makin bocecar, makin nyari alasan lagi makin bocecar, makin stres kan dia kan. Tapi sekarang lebih enak kan? Betul. Tidak kan? Benar. Ibarat kata kayak gini, sholat pun kita lebih enak, nggak ada dendam, nggak ada marah sama siapa-siapa pun, benar kan? Gitu. Dan aku lihat si Dino walaupun hitam lebih segar. Ese. Ponga Pak. Nah sekarang yang musibah nama tinggal si Ponga nih. Mengkudu Pak, mengkudu. Ini real teman-teman, ini real serius. Si Ponga lagi menyimpan amarah, tapi oke. Tapi gua bilang keluar dari pintu ini nggak ada marah ya Ponga ya. Ya benar ya, itu penting bro. Ada anak kan, ada istri kan, itu perlu. Karena kenapa apalagi kita semua di sini laki-laki semua kebanyakan. Karena bagaimana caranya kita mencontohkan hal-hal yang baik buat anak kita, itu perlu. So, anakku masih bayi, masih 1,5 tahun. Aku mencoba, kadang gue berbicara dengan hatiku sendiri. Aku berbicara dengan hatiku sendiri, apalagi kalau anak kita tertidur, pelototin di wajah gitu. Aduh, gitu. Sebisa mungkin bagaimana saya untuk jadi contoh, jadi orang tua yang baik. Ibarat kata gini, kadang kita berpikir gini, oke semasa hidup gue, anak gue bisa gue makan, gue kasih makan. Di belakang saya nanti kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Sakit kan? Sakit loh. Gitu. Jadi untuk itu teman-teman, bagaimana caranya kita sama-sama melakukan nilai-nilai kebaikan. Ya, oke Pak Parigi ya. Jadi tidak ada mendiskreditkan apa-apa. Jangan sampai nanti berpikiran kok Dino lagi, apa Parigi lagi, Dino lagi, apa Parigi lagi tuh. Gitu. Karena kamu yang paling lama belum ada perubahan yang saya lihat sama sekali. Gitu. Perubahannya cuma satu doang, korengannya hilang. Benar. Jadi, Tapi itu harus dasar dari siapa? Yang saya paksa berobat kan? Benar nggak? Saya paksa gitu loh. Itu benar gitu loh. Benar. Gitu. Jadi itu nggak ada perubahan. Gitu. Oke. Itu lebih enak kan? Karena si paling ini gampang loh. Susu. Caca Andika Pak. Oke. Terkait masalah keterlambatan ya, saya keterlambatan saya kasih toleransi bulan Maret, bulan April, oke. Saya toleransi. Tapi untuk Mei sepakat nggak ada toleransi ya? Betul. Sepakat ya? Yap. Nggak ada toleransi ya? Oke. Tim sus mana tim sus? Coba berdiri dulu tim sus semuanya. Berdiri dulu tim sus. Yang hadir saat ini. 1, 2, 3, 4. Tim sus ini adalah
koordinator yang dipercayakan sama pimpinan, ya harus jadi contoh dalam segala hal. Masalah kehadiran, terutama kerja juga gitu loh. Bisa ya? Tentu kita bisa sama komitmen ya. Tony bisa ya, komitmen ya. John bisa. Kemudian Muklis bisa. Jelani bisa. Kemudian Jajuli bisa ya. Jadi aku minta tolong dengan sangat, karena kenapa kalian lah yang dulu saya ajak komitmen, karena baru nanti teman-teman semuanya. Bisa ya? Kehadiran teman-teman. Oke, silakan duduk kembali. Dan dulu coba berdiri dan dulu. Berdiri dan dulu semua. Oke, teman-teman, dan dulu ya. Seperti saya bilang tadi, dan dulu ini aku tadi saya bilang aku 3 bulan aku langsung diangkat jadi koordinator tim. Pas waktu itu aku belum bisa ngomong di depan umum. Begitu mau ngomong di manajer saya, aku udah puncak dulu di kamar mandi. Briefing kan gitu, aduh gila gitu. Nah sementara kan rata-rata hampir berpendidikan orang intelektual semua gitu. Tapi gua harus bisa mengoreksi. Untuk aja buat terlahir mulutnya tajam. Aku nggak ada rem gitu loh, duduk poin aja gitu loh. Ternyata ada yang satu frekuensi dengan saya, pimpinan saya melihat gitu loh. Aku menilai orang apa adanya. Jadi minta tolong kepada Danru, baik Danru tim sus, karena kan nggak ada pimpinan gaji ya, sama aja sebenarnya. Tapi kita dipercayakan sama pimpinan aja di koordinator udah senang banget loh. Benar. Terus kemudian untuk jadi pemimpin itu nggak enak ya Pak Lurah ya, nggak gampang juga ya Pak Lurah ya, nggak gampang. Saya pun belajar juga karena mengontrol emosi, menerima semua saran masukan dan siap dikritik pedasnya nggak ketolongan. Gitu, setuju ya? Jadi kita tolong Pur bisa ya, anggotanya dia komodir ya, Pur jangan dibiarkan, jangan kerja pimpinan. Dan terus bisa ya? Bisa. Hitung-hitung gini teman-teman, bisa biasakan berkomunikasi jangan diam. Terus kedua, silahkan duduk kembali. Kalau ada di lingkungan teman-teman, ada yang menunjuk teman-teman jadi pelanggan wilayah, ambil. Itu cukup bagus. Karena kita perlu untuk berkomunikasi. Gitu. Sepintar apapun Anda, kalau Anda nggak bisa berkomunikasi di depan umum, bahaya. Itu tidak akan pernah kelihatan. Gitu ya. Kira-kira seperti itu. Event jangan semua diukur dengan uang. Oke. Kemudian anggota yang lain bisa komitmen semua ya. Ya. Aku kalau saya sebutkan yang absensinya cukup banyak banget nih. Gitu. Jadi untuk itu, apalagi yang alpha. Yang alphanya sampai ada 3. Hati-hati, kemarin saya panggil. Raihan, mana Raihan? Yang alphanya 3 kemarin karena sakit ya. Kayak gitu. Terus kemudian kalau sekarang ini kan enak ya, dia nggak masuk alasannya sakit, tiba-tiba dipotong dari cuti. Aku nggak tahu sakit apa benaran gitu. Gitu. Tapi ingat teman-teman, apapun itu namanya bohong dosa. Enak jujur gitu. Karena sebisa mungkin aku nggak mau juga teman-teman dipotong. Saya sendiri pun nggak mau dipotong gitu. Tapi habit buruk ini boleh nggak kita buang saat bulan ini? Ya, bisa ya? Jangan gitu loh, sebisa mungkin. Karena gue lihat ada beberapa orang yang dikit-dikit sakit tiba-tiba cuti, dikit-dikit sakit tiba-tiba. Ada beberapa orang gitu. Ada yang 3. Karena ini teman-teman setiap bulan mana sih Aan? Jadi teman-teman setiap bulan sebelum gaji teman-teman diproses ada penilaian. Ada penilaian nggak Pak? Ada. Cukup saya toleransi nggak? Sangat ditoleransi. Gitu. Sangat ditoleransi karena setiap bulan itu kinerja teman-teman dinilai dari disiplin, ketepatan kerja, tanggung jawab ya. Gitu loh. Kalau saya jahat, maaf, si Ahmad Fadjili pasti kemarin udah dapat gaji. Wah bikin aja lah 50%, 50. Kenapa emang gitu? Kok yang menilai, kenapa gitu? Tapi itu karena toleransi, ya. Jadi minta tolong dengan teman-teman semuanya. Terus kemudian yang kemarin 3, hati-hati kamu karena udah merah. Karena itu mesin ya, bukan kita yang buat. Jatah tinggal 2 kali lagi. Kalaupun sakit, minta surat sakit, ya. Minta surat sakit. Jadi terus teman-teman semuanya saya informasikan, karena tarik absen itu setiap tanggal berapa Bu Septi? Tanggal 24 ya. Kita bayangin aja sampai untuk jangan sampai telat gajian, kita paksakan tarik absen duluan. Biar gajian on time. Karena kalau misalkan tarik absen harusnya kan yang logika yang benar kalau di swasta, kalau kayak kami pun tarik absen itu tanggal 1 sampai ketemu di tanggal 30 atau tanggal 31. Gitu. Pasti teman-teman nanti telat gajiannya kan? Gitu. Karena kan harus dihitungin dulu nih segala macam gitu loh.
Ada yang pernah gajinya dipotong di sini? Ada. Siapa lagi yang pernah dipotong gajinya? Pernah. Siapa lagi? Nah gitu. Ya harapan saya sih jangan sampai ada kejadian. Karena teman-teman dipotong gajinya pun potongannya bukan buat saya. Balik lagi. Tapi sebisa mungkin saya yang balik. Kenapa nggak dikasih ke mereka? Tapi nggak bisa begitu. Semua tuh ada tanggal-mainnya. Ya. Jadi minta tolong sebisa mungkin. Aku pun nggak mau melakukan pemotongan. Tapi kalau udah kesepakatan saya potong. Saya nggak mau. Karena dari penilaian teman-teman pun udah semua ditoleransi. Kalau kalian nggak percaya tanya si A, silakan. Gitu. Terus kemudian itu yang alpha. Tolong minta tolong dengan sangat semua tim sus dan Joe kalaupun nggak masuk, apalagi tim sus pimpinannya nggak masuk ngelapor ke saya gimana anak buah gitu loh. Dan tolong dijapri saya. Ya, jadi biar tahu keberadaan teman-teman semuanya. Terus terkait masalah alpha atau tidak masuk boleh dilapor ke pimpinan ke dulunya, lapor juga dijapri ke Bu Septi. Ada yang nggak tahu namanya Bu Septi? Karena kenapa? Itu perlu karena Bu Septi yang buat administrasi kita semua. Cuti, pembuatan cuti semua Bu Septi. Ya. Oke, itu terkait masalah absensi. Kinerja juga tadi udah. Terus saya simpulkan terkait nama-nama yang disebutkan tadi yang penilaiannya jelek, bulan ini harus ada perubahan yang lebih baik. Ya, ada perubahan yang lebih baik. Terus jangan sampai di akhir tahun, sorry nih, balik-balik. Jadi jangan bukan terkesan ngancam sebenarnya. Jangan sampai dia kena hukuman disiplin, tahun depan nggak diperpanjang. Itu konsekuensinya seperti itu. Terus kedua seperti yang saya sampaikan tadi, mudah-mudahan dari anggota Petun Selatan ini utuh tetap 63. Gitu. Kecuali yang pensiun. Ada yang mau pensiun kira-kira? Tahun depan? Tahun depan pensiun ya? Oh, tahun depan pensiun. Satu orang. Iya. Beliau aja yang masih belum yang mau pensiun tetap semangat. Semangat tetap ya, Pak? Ya, Pak. Semangat. Bapak harus memberikan contoh yang baik. Gitu. Jangan sampai mentang-mentang mau pensiun, bodoh gitu. Ya. Oke, satu orang yang mau pensiun. Terus berarti ada lagi yang mau pensiun? Ada yang mau mengundurkan diri? Belum ya? Saya berdoa mudah-mudahan teman-teman dapat rezeki yang lebih baik nanti. Yang lebih baik gitu. Ya. Terus kita kemarin bisa sampaikan kita masuk triwulan 2 penataan kawasan. Yang melakukan pengacatan nanti dibantu sama si Andi. Ya. Si Pak Supianto jadi koordinator tim ya, Pak Supianto ya. Targetnya itu di Encel ke-14 samping pos RW 7. Cuman saat ini karena dari rumahnya sama warga dari rumahnya baru tanggal 15 nanti balik. Baru kita bisa langsung kerja. Gitu ya. Itu yang masalah kinerja dan absensi. Sejauh ini ada yang mau ditanyain? Ada yang mau ditanyain? Cukup? Cukup ya. Terus kemudian masalah pakaian. Si Andreas saya, coba Andreas saya berdiri di depan. Cukup bagus. Tadi Dino udah baju. Coba Bapak siapa? Mustafa. Oke. Sedangkan dilihat mana teman? Mustafa. Baik, oke. Balik Mustafa. Masuk ke ini. Kita kan ada seragam ya. Seragam. Tahu juga seragam ini kan dijual juga laku. Kita pakai untuk jalan-jalan juga ke Lebaran juga malu juga. Apa sih ada perasaan kayak gitu kan? Nggak mungkin kan? Gua Lebaran tiba-tiba gua pakai seragam coklat gua. Biar keluarga gua tahu kerja di Pemda gitu kan mungkin kan? Gitu loh. Nah artinya Pak Mustafa besok bajunya akan dipakai lagi ya. Kan ada seragam baru kan? Gitu. Sayang soalnya. Kemudian itu juga ya Dino ya. Penyakitnya Dino satu lagi aku mau Dino lebih bersih. Biar aura teganmu 10 tahun atau 2 tahun yang lalu keluar kembali. Betul. Karena sekarang gelap. Gitu. Aura kinerjanya udah bagus, attitude-nya udah bagus, tinggal wajahnya dia gelap nih. Gitu. Ya. Bisa ya Din ya. Tolong Din, apalagi yang tua-tua, ayo kita berikan contoh kepada adik kita. Gitu ya. Jumadi, bajunya ada kan? Ganti ya. Gitu. Jumadi diganti bajunya.
Teman-teman ada yang mau sampaikan? Atau ada saran dan kritik? Ada saran dan kritik? Ibnu ya? Itu siapa namanya? Ibnu ya? Ibnu. Ibnu ada yang mau sampaikan? Nggak ada yang sampaikan? Utang udah lunas? Hah? Belum? Nah ini, aku tegasin juga. Jadi nggak cuma hanya Ahmad Paliji, Dino dan lain-lain aja. Itu telepon nggak berhenti-berhenti loh. Lo kebayang nggak? Sampai telepon itu, ini telepon dia nggak bunyi, gagangnya langsung tahu begini. Satu kantor terganggu. Ini realita benar. Gitu. Jadi teman-teman semuanya, tahun lalu saya bilang, jangan coba-coba minjam. Jadi cepat-cepat diselesaikan. Ibnu. THR kemarin keluar diapain semua? Bayar Pak, cicilan Pak. Cicil apa? Cicil Pak. Udah dicicil? Utang udah dicicil? Karena nelfon terus loh. Si Buset itu sampai emosi ngeliat. Karena sebenarnya dari ujung ke ujung dia. Gitu. Dia emosi, gue jadi ikutan emosi. Gitu. Maksudku kok kayak gini, itu namanya udah mengganggu ketertiban kerja. Kalaupun teman-teman pinjol atau minjam atau apapun itu bentuknya, saya bisa mungkin kepital dikit. Jangan dikaitkan kantor. Gitu. Ya, masih ada yang pinjol-pinjol di sini? Yang baru ada pinjol-pinjol? Ada yang baru? Coba yang baru tunjuk tangan dulu, aku mau lihat. Coba. Ngutang di mana? Ngutang di mana? Bagus Ngutang di mana? Ngutang. Motor. Ada ya? Oke. Betul, ngutang. Tujuan saya kayak gini. Itu sama aja utang. Mohon perhatian, karena saya baru kesini. Di beberapa orang, 3 orang yang keluar itu pure semua karena utang. Siapa yang dulu gondrong-gondrong? Mardi. Itu benar-benar dulu karena utang. Karena kenapa teman-teman semuanya? Dan parahnya lagi utang karena cewek pula. Gitu. Kita berkeringat tengah mampus, nikmatnya cuma sebentar, ngutangnya nggak karuan. Gitu. Dan minta tolong sama teman-teman, ada yang masih ngutang dengan rentenir? Masih ada nggak? Masih ada nggak? Harapan saya yang udah terlanjur, ayo segera diperbaiki. Seperti saya bilang, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Betul. Even aku sebulan cuma hanya makan indomie atau makan garam, tapi bulan-bulan berikutnya berlepas dari utang. Jangan kata gaya hidup gitu. Gitu, gaya hidup. Kalau saya bilang sebenarnya aku cuma handphone gue ya kok bahkan retak pula nih. Gitu. Karena kenapa? Bukan saya nggak mampu beli misalkan iPhone dan sekarang mampu banget gitu. Mau saya jajan 10 bisa, tapi gue nggak mau gaya hidup gue terlalu berlebihan. Karena itu gak penting. Apalagi kita yang udah tua, mending mau mikirin aset. Benar nggak? Betul. Udah gaji pas-pasan, pengen iPhone pula kan bangke. Itu namanya nggak ada otaknya sama sekali. Udah Ada otak kau. iPhone ngutang lagi. Ada otak kau. Udah ngutang ngasih orang kantor pula. Gitu. Jadi tolong ya yang masih muda-muda ya, rehat parah nggak boleh ya, jangan sampai ya. Hati-hati kalian adik-adikku yang masih muda-muda banget, jangan mau ngutang ke rentenir, kayak siapapun itu bentuknya. Gitu. Malah aku lebih suka siapa yang kemarin itu mengajukan pinjaman ke Bank DKI mau beli rumah. John. Siapa namanya? Saya boleh coba diri saya. Abangnya Arfi, Pak. Abangnya Arfi. Oke, Pak, silakan. Nah, setelah kriminal dia udah diantisipasi di awal. Dan bagaimana untuk mengkriminalkan Anda dia udah tahu gitu. Dibikin sampai stres di keluarga gitu. Jadi kita tolong ya. Berarti minjam dengan rentenir sebisa mungkin. Kalau masih bisa kita antisipasi jangan berhenti dengan pinjol bisa ya. Boleh ya. Apalagi kalau yang udah terlanjur pelan-pelan diselesaikan. Ya, yang namanya ngutang itu nggak enak, teman-teman. Kalau aku aja mau minjem ke Bank DKI, gue nanya berkali-kali. Ini bunganya gimana? Bikin dulu kalkulasinya. Ini bagaimana gitu. Kira nggak masuk akal nih. Gue beli properti dengan bunga sekian-sekian, tetap aja gue rugi. Kalau iya laku nanti gue jual ini dengan hitung-hitung bukan cara keluar. Tetap harus dijaga dan antisipasi semua. Kalau nggak, no. Gitu. Itu perlu. Gitu. Ya. Tapi kalau misalkan aku mau buka usaha dulu, sebenarnya sih kalau teman-teman mau bergerak di lingkungan kita ini sebenarnya banyak usaha yang mau dikerjakan.
Gue bilang, kalau kayak jual rokok di pinggir jalan itu yang punya gerobak itu nggak terukur, jangan disepelekan loh. Benar. Zaman dulu saya waktu kuliah pernah jualan karpet yang door to door, sama jualan alat kesehatan, gitu. Dulu Sabtu Minggu libur, gue nawarin barang ke Tanah Abang, gue nenteng koper sendiri, nggak disuruh sama siapa. Itu gue nikah sendiri, gitu. Ternyata kayak sekarang ini gue tuai hasilnya, event gue di sini tak menghasilkan, gue tertidur pun menghasilkan gitu. Karena kenapa oleh itu? Aku yakin di ajaran agamanya teman, di ajaran agama saya, Tuhan itu selalu memperhitungkan cucuran keringat setetes demi tetes, pasti Tuhan perhitungkan kok. Gitu. Aku yakin kok, 100%. Tapi bagaimana caranya kita mau meraih sesuatu itu dengan cara yang tepat dan halal, teman-teman. Apalagi yang masih muda-muda ya, betul. Terus jangan mau melakukan kebodohan sama siapapun, bohong sama siapapun, gitu. Ya, harapan saya seperti itu karena itu sifatnya sementara kok. Apalagi seperti yang Bapak tadi mencuri, jangan ya. Aku saya bilang puji Tuhan banget semenjak aku sini belum ada saya temukan. Apalagi yang teriming-iming cepat-cepat kaya, narkoba, jangan ya. Karena lihat, mau sehebat-hebatnya pun dia menutupi, sepintar-pintarnya menutupi bangkai, pasti akan kecium juga, akan ketahuan juga. Setuju nggak? Setuju. Terus kemudian jangan gampang dikontaminasi orang. Biasanya sih orang-orang kayak pelaki-pelaki kalau udah gak ada uang, stres, tiba-tiba ada masuk di setan nih gitu. Cepat banget, akhirnya nekat dia melakukan apapun. Gitu. Benar. Jangan sampai ya teman-teman ya. Jadi untuk itu kita bangun secara kekeluargaan, saling mengingatkan satu sama lain. Terus kemudian perlu kalau misalkan tadinya si ini pendiam, tadinya ini girang nih, atau misalkan periang, tapi tiba-tiba dia pendiam, pasti aku yakin ada sesuatu yang berubah di sini. Ada sesuatu yang berubah gitu. Ini dulu teman saya angkatan saya di Jakarta Barat, ada teman saya pas COVID itu bunuh diri. Bunuh dirinya di kantor bulan itu. Gantung diri. Jumat kejadiannya. Teman baik saya. Alasannya katanya karena COVID karena waktu itu kali dipotong. Aslinya enggak. Oh ini anak aku perhatiin dulu di kecamatan, pindah ke wali kota. Kita ketemu dia di bagian umum atau di bagian keuangan. Karena teman akrab satu angkatan kan gitu. Kalau makan halo bro segala macam, dia udah punya istri lagi. Jadi bukan karena TK, tapi benar-benar dia waktu itu karena TK dipotong. Lalu dia bukan begitu. Artinya kenapa? Dia menciptakan masalah bunuh diri sendiri. Kemudian juga istrinya juga PNS guru. Tahu nggak? Selingkuhnya ke siapa? Pacarannya kenapa siapa? Ke RT, ada selingkuh wilayah. Makanya teman-teman mohon maaf nih, aku bukannya gimana, gua menghindari banget nongkrong di wilayah. Gitu. Benar. Waktu itu siapa ya waktu aku di jalan sampai gua nggak berani masuk ke gang di RW 2 ya. Ibu-ibu dasteran dicubit gitu. Kok bapak baru gua lihat gitu, bangke gila. Terus mobil keluar dia. Kayaknya gua nggak berani. Wah kacau di bulan itu. Terus mau artinya itu kan kita kan nggak bisa membatasi orang. Pak mau gua antar nggak ke titik lokasinya? Gua bilang benar-benar sekolah lagi tuh. Gitu. Coba kalau misalkan iman gua kuat, masih muda banget gitu. Gitu. Itu artinya teman-teman hati-hati. Bahkan ada kejadian yang kemarin seperti itu. Siapa namanya? Adam mana Adam? Terus hari coba. Karena tampang oke, iya kan? Gitu. Ternyata di wilayah itu banyak banget godaan. Teman-teman. Serius. Karena kejadian yang di RW 2 itu karena waktu ada berkumpul ya, gua masuk dari gang yang itu. Gue tiba-tiba samparin gitu, bapak mau kemana, mau ke rumah. Langsung, bapak baru balik sekarang kali. Anjay, gue serius. Gue langsung, gak ada yang bilang. Pas gue keluar lagi lalu lalang, aku udah tolong temani sama siapa waktu itu. Tanpa gue udah gitu. Karena gue saking, kok gila ya, gue bilang gitu. Karena terkadang harus kita jaga juga, apalagi kita. Kita kan tahu di foto orang fitnah. Karena nggak melakukan apa-apapun. Iya kan, dipiralin. Macam-macam. Apalagi wajahnya ganteng-ganteng. Siapa nih? Rehan, siapa Rehan ya? Nah, Bocor. Dendi Pak, Dendi. Vokalis. Dengan laku. Dengan laku. Nah. Korban sama jantan belakang gara-gara semenjak saya pegawai dari tahun 2011 ini aku turun ke wilayah.
Tapi oh ternyata tangannya banyak juga ya. Bukan masalah soal kerjanya juga. Pantasan teman-teman saya dulu waktu di Bali itu baru sebentar jadi ini baru jadi lurah, udah beribut rumah tangganya itu. Sering banget terjadi. Sering banget terjadi. Kalau Pak Lurah coba agak lebih slim dikit Pak Lurah. Gitu. Tapi banyak yang perebutkan. Gitu. Karena image-nya orang kalau jadi lurah atau jadi kiranya banyak uang. Sebenarnya yang dibutuhkan mereka itu bukan diri kita, uangnya. Iya betul. Bukan diri kita, uangnya jangan kepedean dulu, uangnya. Gitu. Jadi bagi yang masih muda-muda hati-hati ya. Hati-hati kamu dikasih makan, kamu ketika dikasih uang nanti dipelihara dikasih uang habis tuh. Ya. Makan telur yang banyak. Jangan sampai. Erik juga ya, Erik ya. Salah kayak Agus Pak. Kalau dia yang pas-pasan gak usah dikasih. Agus. Maaf Gus. Lo bayangin udah ganteng sama janda pula. Ayo. Kalau dia meras janda itu sih oke lah ya, oke nih pintar nih anak nih, dapat uangnya gitu, ya gitu. mau telanjang doang. Betul. Dan kayak si Adam tetangganya dihantam. Gitu ya teman-teman ya. Oke, ada lagi mau sampai? Cukup ya. Oke, baik teman-teman semuanya. Saya rasa udah cukup banyak yang sampaikan. Kita bangun silaturahmi, hubungan kekeluargaan yang kuat sama kita. Ya, bisa ya teman-teman ya. Bisa ya. Terus kemudian saya ulangi kembali, tidak ada di sini yang perlu kita perebutkan. Kita sama, kita teamwork. Nggak ada yang harus si A, si B, si C, kita sama semua. Tujuannya adalah kalau si A ada kekurangan saling mengingatkan. Jangan semakin dikomporin ke hal yang buruk. Ya, gitu. Dino aja bisa tobat, kenapa nggak Pak Belici nggak bisa tobat gitu? Ya, bisa loh. Jangan. Dia bisa gitu. Aku yakin lebih enjoy gitu. Artinya kenapa harus saya status karena ini belum ada gitu. Harapan saya habis ini lebih oke lagi ya Mbak Lydia. Oke, besok aku ingat kembali janji yang tadi, aku mimpin apel besok pagi itu udah harus di kotak. Ya. Kalau lihat apa? Aku akan lebih bersih kok nanti, lebih enteng. Lagian juga kan udah gak mungkin nyari cewek lagi kan udah lama. Expired kan? kan? Nggak mungkin gitu. Kayak itu aja. Terus kemudian kemarin ada yang menyampaikan ke saya terkait masalah apa yang kemarin yang apel yang untuk lebaran haji. Ada. Masih apa tuh dah? Silakan teman-teman jangan lupa kalau waktu pagi itu teman-teman sudah beli mateng ya. Sebelum beli mateng jangan lupa kalau yang bagi yang umat Islam tolong sholat dulu 5 waktu ya. Tolong nih ya. Tolong hati-hati di jalan ya, karena kita nggak tahu kemarin kita kecelakaan ya. Ferry ya. Ya, jadi teman-teman ya, tolong hati-hati di jalan ya. Teman-teman, sholat 5 waktu ya. Yang bekerja gereja ya, hari Minggu ya teman-teman. Hari Minggu juga ada kerja bakti lagi di RW 4. Sebelum di RW 4 hari Sabtu itu ini aja di bagian karung bungkusin ya, tolong ya, dan cepat dan Minggu langsung kita tarik karena hari biasa nggak bisa truknya nggak bisa masuk. Iya, banyak traktor buka ya. Iya Pak. Ya. Itu bisa disampaikan atau belum dipahami apa yang Pak Ibu sampaikan, mohon lahir batin, semoga kita diberi kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, Mas Sekti, habis ini makanan di atas ini ya.